Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Hieronimus Yosef Dei Rupa OFM yang biasa kita sapa dengan Romo Iron. Halo Romo, apa kabarnya hari ini Romo? Baik Ibu Lili, senang sekali bisa berada bersama Ibu Lili dan para sahabat, para rekan, Bapak Ibu yang senantiasa mendengarkan Oase Rohani Katolik yang terkasih. Baik, terima kasih Romo atas kehadirannya ya. Terima kasih kembali. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Iron. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, lewat sabdamu yang akan kami dengar dan lewat kehidupan kami sehari-hari, lewat pertemuan dengan begitu banyak orang, lewat peristiwa-peristiwa yang kami alami, kami semakin menyadari betapa Engkau sungguh mencintai, sungguh mengasihi kami. Bantulah kami agar mampu mendengarkan sabdamu pada hari ini, mensyukuri kasih-Mu khususnya lewat inkarnasi dan salib suci-Mu, agar kami senantiasa belajar untuk setia dari hari ke hari, berjalan bersama-Mu, mensyukuri hidup kami dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Gereja Katolik hari ini juga merayakan pesta salib suci. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari Kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu karya keselamatan. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku.
Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 3, ayat 13 sampai 17. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Iron, kiranya kabar sukacita apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Baik, Ibu Lili yang terkasih dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, baik bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama dan baru saja dibacakan, hemat saya menunjukkan secara jelas apa arti dari pesta salib suci hari ini. Jadi kalau mau dikaitkan semuanya dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, bacaan Injil maksud saya berbicara tentang betapa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang mencintai kita setotal-totalnya sehingga memberikan karunia yang berharga bagi hidup kita. Dalam bacaan Injil ialah Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama yang akan kita bahas sekarang ini tentang bagaimana Allah mencintai umat Israel dan menemani mereka. Ya, dalam konteksnya Romo, Allah penuh kasih dan selalu setia kepada manusia ya Romo ya. Nah, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai umat Allah dapat menyadari bahwa Allah itu begitu kasih, begitu penuh setia kepada kita, Romo? Betul, itu pertanyaan yang bagus sekali untuk melihat bacaan pertama. Dengan pertanyaan itu membuat kita lebih terang melihat bacaan pertama dari kitab Bilangan. Jadi kitab Bilangan ini, sebagaimana Ibu Lili dan saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih mengetahui, adalah bagian dari Pentateuk ya, kitab Musa, 5 kitab Musa. Dan disebut kitab Bilangan karena dalam awal dan akhir dari kitab ini kita akan bertemu dengan angka-angka sensus bangsa Israel pada waktu itu. Padahal kalau kita membaca kitab Bilangan, ada juga fase di mana yang persis kita dengarkan hari ini, perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Jadi kitab Bilangan adalah kisah bagaimana bangsa Israel keluar, berjalan dari Sinai ya, menuju tanah terjanji Kanaan. Dan kita tahu bahwa yang merancang perjalanan itu, yang menemani adalah Tuhan sendiri. Tuhan membebaskan mereka dari situasi penjajahan di Mesir. Mereka diperbudak di sana, Tuhan membantu mereka untuk keluar dan berjalan menemani mereka. Hanya saja bangsa Israel ini persis seperti manusia pada umumnya, seperti kita lah katakanlah ya. Ketika diberi banyak hal, kita secara finansial kita baik, banyak hal semuanya berjalan dengan baik, hidup kita, keluarganya baik, harapan-harapan kita terwujud, kita merasa Tuhan memberkati hidup kita. Dan kita dalam arti tertentu kadang-kadang melupakan, mengabaikan ini betul berkat Tuhan bagi kita. Sehingga seperti bangsa Israel pada kisah yang kita bacakan dari Bilangan bab 21 ayat 4-9, ketika mereka berada di padang gurun dan merasa kok kita tidak punya makanan, kok kita tidak punya minuman, ini padang gurun tentu saja tidak ada kios ya, tidak ada toko seperti saat ini, tidak ada supermarket. Ini mau dibeli di mana makanan? Dalam situasi seperti itu mereka mulai ragu. Tuhan setia benar atau tidak? Tuhan mencintai kita umat Israel benar atau tidak? Kenapa kita diberi kelaparan di padang gurun? Kenapa kita diberi cobaan, tantangan di padang gurun seperti ini? Dan mereka mengeluh dikatakannya. Mereka bertanya. Mereka berkata-kata, dikatakan melawan Allah dan Musa. Dan kata-katanya seperti ini. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Jadi dia memakai kata kami. Mengapa kamu memimpin kami? Jadi kamu berarti Allah dan Musa. Jadi mempersalahkan Allah dan Musa. Ya. Kok bisa Allah dan Musa kalian memimpin kami ke tempat yang seperti ini? Bukan membawa suatu kebahagiaan, malah menyusahkan gitu. Betul. Ya Romo. Jadi mereka merasa bahwa kok bisa Allah yang mencintai saya, kok bisa Allah yang memberi yang terbaik bagi saya, kok bisa membuat saya hidup menderita seperti ini. Saya kira kadang-kadang
Ibu Lili, saya dan para sahabat Oase Rohani Katolik kadang-kadang mengalami itu juga situasi. Ketika kita mengalami hidup yang terbentur dengan banyak hal dalam hidup kita, kita merasa, atau pertanyaan yang sering diajukan, Tuhan ada di mana ya dalam situasi seperti ini. Persis bangsa Israel mengalami seperti itu. Dan mereka bertanya, dan bukan saja bertanya, mereka bahkan menyalahkan, dikatakan Allah dan Musa. Dan setelah mereka menyalahkan itu, Allah menyuruh, dikatakan, ular-ular tedung ke bangsa itu untuk memagut mereka. Jadi Allah tidak terima ceritanya nih, dipersalahkan ya. Ini menarik, dia sangat manusiawi pada bacaan kita bilang ini, Allah sangat manusiawi. Allah, loh ini bukan kesalahan saya sudah membawa kamu yang terbaik, kok saya dipersalahkan. Nah, jadi di sini Romo, Tuhan itu seperti menghukum kepada bangsa Israel itu. Betul, bisa dikatakan begitu. Jadi Tuhan menghukum, dia dapat menghukum, dan ini yang baik, kata yang bagus, terpaksa menghukum. Ya, jadi bukan membinasakan bangsa Israel, bukan menghancurkan bangsa yang dia cintai, bukan membuat orang-orang yang dia cintai, kita yang percaya kepadanya, yang kita dicintai olehnya menjadi orang-orang yang sangat terpojok dan binasa, bukan. Tapi bacaan hari ini menunjukkan bagaimana bangsa Israel diuji, bahasa kita ya, oleh Tuhan. Iman mereka kuat atau tidak? Apakah mereka beriman pada Tuhan ketika mereka hidupnya aman, damai, sejahtera, makan minumnya lancar? Atau dalam situasi sulit pun seperti ini, ketika secara finansial, bahasa kita saat ini, kesulitan, atau mereka ini makan minum nggak ada, masih tetap percaya nggak pada Tuhan? Ketika kita ragu-ragu, bacaan hari ini mengatakan Tuhan memberi sedikit sentuhannya agak keras gitu ya. Ya kalau bahasa kita sekarang sentuhan agak keras gitu. Kalau bacaan pertama agak, katakanlah hukuman untuk membuat orang Israel sadar. Jadi tujuannya membuat orang-orang yang dia cintai terbangun kembali, menyadari kembali. Jadi tidak, hukuman dari Tuhan pada kita bilangan yang kita bacakan bukan untuk membinasakan bangsa Israel, bukan untuk menghancurkan kita yang mencintainya, tapi membuat kita bangun kembali iman kita. Menyadarkan bangsa Israel. Betul sekali, menyadarkan bangsa Israel, menyadarkan kita bahwa saya tetap mencintai kamu sampai kapanpun. Ketika kamu mengkhianati saya tetap mencintai. Nah, dan itu terbukti, ya kan? Terbukti pada ayat ke-7, ketika mereka dipagut ular, orang Israel itu sadar. Mereka mengatakan, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan melawan engkau, melawan Musa. Persis di sini tujuannya, Ibu Lili dan para sahabat Oase Katolik Rohani yang terkasih. Persis di sini. Jadi kalau ada tantangan, ada benturan dalam hidup kita, ada kesulitan, baiklah dilihat ini kesempatan untuk membuat kita makin bertumbuh dalam iman. Tidak serta-merta melihat, ini negatif, ini buruk, ini menghancurkan saya, Tuhan membenci saya, Tuhan menghukum, mohon maaf Tuhan menghukum saya dengan kesalahan saya masa lalu. Tidak pernah ada dalam iman kita Tuhan menghukum umat yang dia cintai. Tapi dia menyentuh dengan lebih keras supaya kita terbangun, dikuatkan lagi, kita diuji iman kita, dimurnikan lagi. Ya. Saya kira dalam keluarga juga Ibu Lili dan suami dalam relasi dengan anak-anak juga begitu kan. Kadang-kadang ada momen-momen tertentu harus lebih tegas kepada anak-anak itu supaya mereka bisa mandiri. Kita tidak ingin anak-anak selalu ada dalam katakanlah dalam pelukan, selalu dimanja, akhirnya menjadi orang besar yang tidak dewasa. Tapi kita ingin mereka mandiri suatu saat. Dan persis saya kira bacaan hari ini Tuhan menunjukkan dia ingin kita menjadi orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus dan Gereja Katolik Roma, menjadi orang yang dewasa. Yang dalam situasi apapun, entah kita gembira, entah kita senang, entah kita dalam keadaan rezeki kita cukup maupun keadaan kita kurang begitu bagus secara finansial, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama saya. Ya, seperti barusan Romo katakan, contoh dalam keluarga, kita sebagai orang tua sering istilahnya dalam tanda kutip memarahi anak. Kita memarahi anak bukannya kita membenci anak kita, tetapi karena cintanya kita kepada anak supaya anak kita menjadi anak yang lebih baik gitu. Benar. Ya Romo ya. Betul sekali. Saya kira di situ persis analogi yang tepat. Tuhan seperti orang tua yang ingin bangsa Israel, menginginkan saya, Ibu Lili dan para sahabat Oase Katolik Rohani yang terkasih untuk selalu tersadar, selalu terbangun, selalu mengingat bahwa Ia ingin yang terbaik bagi hidup kita. Itu yang ingin Tuhan wujudkan. Kadang-kadang caranya agak dalam perspektif kita, dari cara pandang kita manusiawi, kok bisa begini, kok bisa begitu. Tapi intinya bahwa niat Tuhan agar kita
yang terbaik. Jadi orang-orang Katolik yang berani, yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, yang berani juga mewartakan keyakinan kita pada orang-orang di sekitar kita. Ya Romo, saya sendiri ya Romo, kadang-kadang juga mengalami suatu situasi di mana pada saat kita mendapat suatu cobaan, ya Romo, kita mengatakan begini, kenapa ya saya sudah setia kepada Tuhan, tapi kok cobaan ini datang kepada saya? Jadi seolah-olah saya juga menyalahkan kepada Tuhan, gitu Romo. Padahal Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, gitu. Nah, bagaimana Romo supaya kita bisa lebih yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Romo? Baik, ini pertanyaan yang baik. Bagaimana supaya kita tetap yakin bahwa Tuhan berjalan bersama kita? Mencontoh dari bangsa Israel, baiklah kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman hidup kita waktu yang lalu. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu percaya bahwa kita bisa berada di tempat ini. Ibu Lili ada di samping saya ada di sini. Para sahabat Oase Rohani juga yang sedang mendengarkan ada di tempat masing-masing, di rumah entah dimanapun, bahwa kita bisa ada di tempat kita masing-masing saat ini adalah karya Tuhan yang menemani kita. Ada begitu banyak tangan, ada begitu banyak kaki, ada begitu banyak orang yang membantu kita hingga saat ini dengan segala, mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Tapi sebagai orang beriman kita melihat bahwa seluruh karya itu dari orang-orang di sekitar kita adalah peran serta Tuhan yang tidak langsung dalam hidup kita. Kalau kita melihat dengan kacamata bacaan hari ini, yang diinginkan Tuhan adalah kita mensyukuri hidup itu. Betapa Tuhan sudah memberi banyak dalam kehidupan kita. Mungkin kita bicara hal yang sedikit lebih prinsipil, lebih esensial, hidup, nafas misalnya, itu tidak terberi, tidak ada yang menjual nafas ya. Saya kira tidak ada di supermarket dimanapun yang jual nafas, tapi persis kita tidak ragu untuk hal itu. Kita menarik nafas dan kita mensyukuri hidup. Dan persis di sini, untuk orang-orang yang, atau pribadi-pribadi yang beriman pada Yesus Kristus, yang setia pada Tuhan, adalah orang-orang yang bersyukur dalam hidupnya, dalam situasi apapun. Entah dalam kacamata manusia itu, kok ini negatif, kok ini buruk, ini baik. Orang-orang seperti katakanlah dalam perjanjian lama Ayub misalnya, itu orang yang tidak melihat seperti itu, tapi dia hanya melihat dari kacamata Tuhan. Tuhan ingin yang terbaik, saya percaya Tuhan menemani saya, dalam keadaan saya gembira Tuhan ada di samping saya, dalam keadaan saya sulit Tuhan ada di samping saya. Dan itu membuat sebagai orang Katolik yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus selalu senantiasa kuat menghadapi tantangan, karena saya yakin dan saya percaya Tuhan tidak mengambil persoalan hidup kita. Dan membuat seperti seorang tukang sihir yang menghilangkan seluruh beban persoalan kita. Tapi yang dijanjikan Tuhan adalah Dia menemani kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Itu yang hemat saya membuat kita menjadi kuat dalam situasi apapun hidup kita. Ya, tadi Romo juga menyinggung soal bersyukur. Betul. Romo, bersyukur dalam situasi apapun. Betul sekali. Baik senang maupun susah. Betul. Ya, betul. Bersyukur dalam keadaan senang gampang, Romo. Benar sekali. Bersyukur dalam hal kita sedang susah itu sepertinya sulit, Romo. Benar. Ya. Benar. Nah, bagaimana Romo supaya kita juga bisa bersyukur dalam situasi apapun, dalam situasi susah pun kita bisa bersyukur gitu, Romo. Baik, saya pribadi selalu dalam pengertian terkesan dengan Ayub ya. Kitab Ayub itu sangat bagus kalau dibaca. Bagaimana seorang manusia yang semua yang dia cinta diambil dari dirinya, ya. Keluarganya, harta bendanya, semua orang yang dia cinta diambil, istrinya dan semuanya. Dan semuanya dalam arti tertentu, katakanlah bencana yang paling buruk. Hampir kalau kita membaca sejarah apapun, nggak ada orang yang seperti itu. Tapi yang menarik, Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mungkin dalam kacamata manusiawi itu tidak mungkin. Nanti kita akan dengar dalam bacaan kedua, atau bacaan Injil maksud saya, akan Nikodemus mengatakan, oh tidak mungkin. 2-3 kali dia katakan tidak mungkin dengan kacamata manusiawi. Tapi dalam kacamata Tuhan, bersyukur dalam situasi apapun bisa. Dan orang-orang beriman yang percaya pada Yesus Kristus, orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Bagi orang-orang duniawi dalam pengertian yang tidak beriman mungkin akan bertanya, kok bisa ya? Kok bisa ya keluarga ini tampaknya senyum terus, adem terus ya keluarga Katolik ini. Sering kita dengar kesaksian seperti, kok bisa ya? Ini orang Katolik ini selalu senyum, adem keluarga ini. Apakah
persoalannya tidak ada, pasti ada. Semua keluarga apapun pasti ada persoalan. Tapi bagaimana membawanya persoalan itu dengan tenang, mencoba menyikapinya dengan bijak, mencari solusi-solusi yang baik, mendengarkan orang lain, tentu saja berdoa kepada Tuhan dan membaca sabda firman-Nya, itu membuat orang-orang yang beriman tuh tahu tuh, bisa bersyukur. Tampaknya tidak mungkin, tampaknya sulit, tapi bisa. Untuk orang yang percaya pada Tuhan bisa, dan memang tidak banyak yang punya kemampuan seperti itu. Ya. Tapi saya kira bagi orang beriman tidak ada yang tidak mungkin. Hanya butuh sikap untuk membuka hati kita, membuka hidup kita supaya Tuhan terlibat sungguh-sungguh, sehingga membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman pada Yesus Kristus, yang tetap teguh dalam situasi apapun. Entah badai, entah angin sepoi-sepoi, kita tetap kuat, tetap berdiri, berjalan bersama iman kita pada Yesus Kristus. Ya, jadi poinnya di sini Romo, bagaimana kita mau membuka hati kita, ya Romo, untuk dapat menerima Allah dalam kehidupan kita, begitu. Ya. Nah, keterbukaan itu menjadi hal yang sangat penting. Dan kita, bagaimana kita juga bisa menyikapi masalah itu secara positif. Betul, ya. Dalam pengertian positif tidak berarti dalam pengertian bahwa semuanya baik-baik saja, tapi positif dalam pengertian kita percaya bahwa selalu ada jalan keluarnya itu. Dan selalu ada jalan keluar dalam pengertian Tuhan akan bekerja ketika kita membuka hati kita, kita membuka hidup kita. Tuhan akan bekerja dalam diri kita, dalam diri orang-orang di sekitar kita, dan akan membantu kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari ada orang-orang yang tepat yang hadir pada waktu memang kita membutuhkan mereka. Dan dalam bahasa iman kita tidak ada yang kebetulan. Saya sering mengalami pengalaman seperti itu. Ya, dalam situasi-situasi yang sulit, yang bahasa kita tidak mungkin, Tuhan bekerja lewat orang-orang di sekitar kita, lewat peristiwa-peristiwa yang kok persis momen yang tepat. Ya. Sehingga bagi orang yang percaya, bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan, bagi orang yang membuka hidupnya kepada Tuhan, bahasa kitab sucinya tidak ada yang tidak mungkin, bisa dijalani. Dan Yesus sudah membuktikan itu. Dalam kacamata manusia sia-sia hidup Yesus kan. Suksesnya di mana tidak ada. Yang kita imani orang pribadi yang tersalib, dalam kacamata manusia itu gagal hidup Yesus. Tapi sebaliknya kita melihat dalam kacamata iman, salib bukan tanda kegagalan, tapi salib tanda bukti paling jelas Tuhan mencintai kita. Ya, jadi Romo, bagaimana kita sebagai manusia yang menerima atau mendapatkan masalah itu dapat menyikapi secara positif. Jadi di balik masalah itu Tuhan sudah mempunyai rencana untuk kita. Betul, gitu ya Romo? Betul. Jadi setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi, yang pertama kita mesti jeli melihat kita tidak mungkin bekerja sendiri. Ya. Sebagai manusia yang terbatas, kita butuh pribadi yang lain. Dalam iman kita butuh Yesus Kristus untuk masuk. Ketika Yesus datang menyertai kita, kita mampu menghadapi persoalan dengan bahasa Ibu Lili tadi, dengan positif. Melihat pasti ada jalan keluarnya, dan pasti Tuhan menemani kita untuk mengambil jalan keluar. Dan pilihan yang Tuhan berikan selalu yang terbaik untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, kasih Allah yang berbelas kasih mengubah dosa menjadi keselamatan, ya Romo. Setuju sekali, saya percaya di itu. Ya. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama ini. Kita akan renungkan sejenak apa yang telah disampaikan oleh Romo Iron. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Hieronimus Yosef Dei Rupa OFM yang biasa kita sapa dengan Romo Iron, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Iron, di sesi yang kedua ini sebelumnya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi, Romo. Baik, dari sesi yang pertama kita membaca dari kitab Bilangan
yang mengetengahkan atau menggambarkan dengan sangat jelas ya bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih, yang mencintai kita, yang memberikan yang terbaik bagi kita, yang kadang-kadang memberi sentuhan agak keras bagi kita agar kita terbangun iman kita. Tapi sentuhan-sentuhan Tuhan yang keras itu membantu kita agar kita makin kuat dalam iman, makin teguh dalam iman. Dan janji yang diberikan dalam bacaan pertama sangat indah. Siapapun yang percaya pada Tuhan, siapapun yang setia beriman pada Tuhan dalam situasi gembira atau sedih, itu orang-orang yang terselamatkan, orang-orang yang memperoleh sukacita dalam hidupnya. Baik, terima kasih Romo. Nah, Romo, sekarang inspirasi atau kabar sukacita apa yang dapat disampaikan dari bacaan kedua dan bacaan Injil hari ini, Romo? Baik, dari bacaan kedua kita lihat dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Kalau kita membaca surat Filipi ini kepada jemaat di Filipi ini, hal yang menarik bahwa nada dari atau warna dari surat ini akan sangat teduh gitu ya. Tidak tampaknya Paulus tidak dalam situasi yang tegang atau bingung berhadapan dengan jemaat ini, jemaat di Filipi. Dia ada sukacita pada mereka, ada hal yang positif dari jemaat ini yang membuat Paulus menulis dengan sangat indah gitu. Padahal kalau kita membaca dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus berada dalam penjara itu. Ya, ketika dia menulis surat ini, dia ada dalam penjara dan dia menulis tidak dengan perasaan tertekan dan gelisah, tapi dengan tenang, dengan nyaman. Dan itu kelihatan dengan pilihan-pilihan kata, nasihat-nasihat, wejangan yang dia berikan. Nah, yang kita baca dari Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 11 ya. Jadi nasihat dari Paulus kepada jemaat di Filipi supaya meneladani Yesus Kristus. Ya. Teladan apa yang mau diberikan? Ada banyak hal ya. Yesus ini kita sebut sempurna lah ya. Banyak hal bisa kita teladani. Tapi hal yang istimewa ditunjukkan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana Yesus yang walaupun dalam rupa Allah dikatakan dalam ayat ke-6 tidak menganggap setara dengan Allah. Yesus anak Allah itu dan tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Selamat. Maksudnya apa, Romo? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, Romo? Baik, sebagai anak Allah dalam iman kita pada Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah yang kita imani adalah Trinitas ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Artinya Yesus sebagai anak Allah juga punya Roh Allah dalam dirinya, atau dia adalah Allah sendiri bagi kita. Namun yang menarik, Yesus tidak melihat, katakanlah, identitas itu membuat dia menjadi anak yang angkuh, katakanlah itu, orang yang merasakan saya anak Bapa kan, jadi saya mesti membuat hal sesuka apapun boleh gitu. Tapi sebaliknya, dia tidak melihat setara dengan Allah sebagai identitas yang membuat dirinya hidupnya lebih, tapi sebaliknya dikatakan bahwa Yesus dalam ayat ke-7 dikatakan Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi bayangkanlah bagaimana anak Allah atau Allah yang begitu sempurna, begitu maha kuasa, begitu kaya, memberikan dirinya menjadi sangat miskin, dikatakan hamba. Kita tidak ada yang hamba dalam hidup saat ini, nggak ada, ya kan? Tapi Allah yang kita imani memilih menjadi hamba, ya, menjadi kosong, menjadi pribadi yang bahasa kita tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, ini pilihan yang sangat menarik dalam hidup kita. Ketika Tuhan menunjukkan kepada kita hidup yang penuh, tidak didasarkan pada rasa atau sikap bahwa oh saya punya dan saya mesti menunjukkan saya Katolik, maka saya mesti busungkan dada dan mohon maaf membawa salib yang besar kemana-mana dan ketuk door to door untuk mengatakan saya Katolik. Tidak perlu. Tapi yang mau dikatakan dari bacaan ini, bagaimana hidup kita sehari-hari lewat perkataan, lewat sikap kita, itu menunjukkan kita orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mendengarkan orang lain. Entah perbedaan suku apapun, agama apapun, warna kulit apapun, kita tidak melihat perbedaan itu, tapi kita melihat bagaimana setiap orang yang bertemu dengan kita bisa merasakan, bisa menemukan pribadi Yesus Kristus yang kita imani. Dan itu yang hemat saya
pengosongan diri itu. Jadi kita tidak hidup dengan identitas kita Katolik dan merasa lebih, tidak. Atau lebih buruk lagi merasa rendah diri, tidak juga. Tapi pengosongan diri, kerendahan hati dalam pengertian untuk terbuka kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti bacaan pertama kita katakan tadi, keterbukaan kepada Tuhan yang telah membuka dirinya bagi kita, ya, mengosongkan dirinya. Ya, jadi bagaimana kita sebagai orang Katolik bisa menjadi teladan bagi orang banyak gitu ya, Romo? Iya, ya. Tanpa harus menunjukkan ini nih teladan saya, tapi bagaimana hidup kita sehari-hari dengan menunjukkan perilaku kita. Betul, ya. Dan itu tidak mesti menunggu menjadi anggota legislatif ya, saat ini, atau menjadi terlibat di Pilpres dan sepenuhnya, bukan itu poinnya. Poinnya bahwa dalam lingkungan kita apapun, ya, dengan profesi kita apapun, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, entah yang sedang belajar di sekolah, entah yang bekerja di kantor, atau yang terlibat di bidang politik, masing-masing kita dengan profesi kita mencoba menunjukkan Yesus Kristus yang kita imani. Kalau Yesus Kristus yang kaya telah membuat dirinya miskin, membuat dirinya kosong dan menjadi sama dengan kita, maka kita diajak juga menjadi orang-orang yang mau meninggalkan seluruh dalam tanda kutip identitas status sosial kita apapun namanya, dan menjadi dalam tanda kutip jadi manusia yang biasa, tetap bergaul dengan semua orang, ya. Melihat semua orang sebagai saudara, saudari, bahasa dari Fransiskus Assisi, pelindung kami, selalu menyapa semua orang saudara-saudari. Jadi terlepas dari apapun orang itu, sekolahnya doktor atau dia cuma SMP, dia tetap saudara-saudari kita, tidak melihat dari status apapun. Dan persis di sini butuh pribadi-pribadi yang mau mengosongkan diri. Karena kalau orang mau mengosongkan dirinya, mau merendahkan dirinya, dia bisa membawa dirinya untuk terbuka dan bergaul dengan semua orang. Bisa membawa Yesus Kristus untuk semua orang. Itu yang saya kira dalam bacaan Injil, bacaan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bacaan kedua ini mau menunjukkan itu. Jadilah orang yang rendah hati, yang terbuka kepada semua orang, yang melihat semua orang sebagai saudara-saudara dalam kehidupan kita. Karena alasannya sangat biblis, karena Yesus sendiri yang anak Allah itu mengusungkan dirinya, merendahkan diri dan menjadi hamba sama seperti manusia. Bahkan kalau kita mau rayakan pada hari ini dikaitkan dengan salib suci, hanya Yesus yang kalau mau jujur yang disalibkan, kan? Semua pemuka agama dalam arti tertentu atau pemimpin agama yang besar atau yang kecil, saya kira tidak ada cerita yang disalibkan, tidak ada. Kita beriman pada Yesus yang disalibkan, yang menunjukkan kasihnya, yang mengosongkan dirinya, bahkan lebih rendah dari kita yang seharusnya memberi yang terbaik untuk dia, sebaliknya malah kita terima yang lebih baik lagi bagi hidup kita. Saya kira ini wujud yang luar biasa dari iman kita pada Yesus Kristus. Bersyukurlah kita yang memiliki iman pada Yesus Kristus dalam gereja Katolik Roma yang masa yang indah seperti ini, yang perlu kita rawat, perlu kita jaga. Ya, sesuai dengan tema keuskupan kita ya Romo, tahun persatuan kita, Bhinneka kita Indonesia, sama juga seperti itu ya Romo. Saya setuju, ya. Arah dari keuskupan ini bisa berjalan dengan baik ketika kita semua yang berada di Keuskupan Agung Jakarta ataupun di luar Keuskupan Agung Jakarta sebagai orang Katolik, kita mencoba menjadi orang-orang yang dalam bahasa bacaan kedua ini, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, menjadi orang-orang yang mau mengosongkan diri kita dari segala atribut-atribut, ya. Tapi datang kepada siapapun yang berbeda suku, agama, golongan, datang dan menerima dan bicara terbuka, ya, membangun kerjasama dengan mereka. Kendati tidak mudah pasti. Awal-awal kita bertemu dengan orang yang asing, mohon maaf saya katakan asing, tapi ya kita harus akui kadang-kadang ada sesuatu yang kita rasa memisahkan kita. Ada agak yang berbeda gitu. Betul, tapi bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan itu? Ya, itu yang saya kira salah satu kunci yang diberikan Yesus saat ini. Kosongkanlah diri kita dari cara melihat diri kita lebih, ya. Dari cara melihat diri kita minoritas. Tidak perlu berpikir bahwa kita minoritas. Yang paling penting bahwa kita mau terlibat dalam situasi apapun. Jadi tidak usah merasa bahwa kita minoritas, kita ini kecil, kita ini mungkin tidak diperhitungkan. Itu mungkin inferioritas yang mesti kita hilangkan. Kita mesti berpikir seperti yang keuskupan harapkan, sekecil apapun jumlah kita, tapi telah terbukti dalam perjalanan bangsa ini banyak atau beberapa orang Katolik yang terlibat untuk yang terbaik bagi bangsa, dan kita bisa melanjutkan itu. Kalau dikatakan dalam bacaan ini, kita mau
merendahkan diri, mau mengosongkan diri seperti Yesus Kristus. Kuncinya di situ. Kalau kita mau mengosongkan diri, mau merendahkan diri, kita bisa bekerja sama, bisa menerima orang-orang di sekitar kita. Ya. Baik Romo, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Romo dari bacaan kedua hari ini Romo? Ya, saya kira dari bacaan kedua ini yang menjadi hal yang diharapkan dari kita, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati ya, seperti Yesus. Ya. Ketika kita rendah hati, ketika kita mau terbuka kepada orang-orang di sekitar kita, ketika menerima orang-orang di sekitar kita, sebenarnya kita diperkaya. Ya, karena bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita semakin diberi pelajaran kehidupan. Oh seperti ini, oh seperti ini. Ya, jadi kerendahan hati bukan tanda rendah diri, tidak pede, bukan, tapi menunjukkan orang yang dewasa, yang matang, yang punya keyakinan iman pada Yesus Kristus yang teguh. Ya. Baik, nah sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari Injil hari ini Romo? Baik, Injil hari ini hemat saya sangat indah ya, persis mencoba merangkum lagi dari bacaan pertama, dari bacaan kedua ya. Ketika dikisahkan Yesus berbicara atau bercakap-cakap dengan Nikodemus ya. Ya. Ini menarik ya, Nikodemus ini dikatakan dia orang terpelajar lah, katakanlah dia ini apa ya, doktor lah ya, dia bekerja anggota di Sanhedrin, majelis hakim katakanlah untuk orang Yahudi, dan itu berarti bukan orang yang tidak terpelajar, berarti punya kemampuan hukum yang bagus, katakan seperti itu. Dia orang terkemuka, guru dia, menarik dia datang kepada Yesus dan bertanya. Yang kalau kita agak ke depan, maksud saya ke ayat 2, karena kita membaca ini di ayat 13, tapi kalau kita melihat ke depan di ayat kedua dikatakan Nikodemus datang pada waktu malam hari. Ini menarik, kenapa mesti malam hari? Ya. Ini menarik. Ada dua penafsiran di sini. Yang pertama mungkin dia takut, karena dia orang penting gitu ya. Tiba-tiba orang penting di bilangan atau anggota Sanhedrin yang sangat terkenal, sangat diakui orang Yahudi, bangsa Israel sangat menghormatinya. Tiba-tiba dia datang pada Yesus. Wah, aneh. Padahal mereka nggak orang Israel, dan bangsa Yahudi waktu itu melihat bahwa Yesus malah mengganggu nih iman mereka dengan mengatakan dia anak Allah Mesias. Dan persis ini menarik. Pertama mungkin dia takut ya. Nanti bisa terjadi dalam hidup kita juga. Kadang-kadang mungkin kita menjadi orang yang takut, mencari kapan bisa bertemu dengan orang yang baik karena takut dibilang kamu sok baik nanti kalau ketemu itu ya. Kalau mau mengaku dosa misalnya, cari diam-diam waktunya kapan, karena malu tidak sok rajin misalnya gitu kan. Nah, tapi ada hal yang kedua yang bisa kita baca. Kenapa malam hari? Bisa jadi menunjukkan bahwa Nikodemus ini kendati dia seorang yang cerdas, ahli hukum, anggota Sanhedrin, mungkin dia merasa memang ada kegelapan pemahaman dia tentang imannya. Ada sesuatu yang mau dia cari, ada rasa belum puas dalam hidupnya, ada sesuatu yang lebih yang dia mau cari, dan itu membuat dia didorong untuk ke terang yang sebenarnya pada Yesus ini. Saya lebih cenderung yang kedua ini, ya. Saya lebih cenderung yang kedua, artinya bagaimana Nikodemus dalam kegelapan hatinya, kegelapan pengetahuannya, dia mengetahui banyak, cerdas, tapi dia merasa ada sesuatu yang masih kurang, yang belum kebenaran yang dia cari, yang membuat hidupnya lebih tenang, lebih damai, lebih sukacita. Maka dia pergi kepada Yesus. Dan ini menarik. Nah, ketika dia datang kepada Yesus, dikatakan pada ayat 13, Yesus mengatakan kepada dia, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Nah, pertanyaannya, siapa yang turun dari surga? Cuma Yesus Kristus, telinga kita. Tidak ada yang lain. Jadi Yesus inilah yang mengetahui persis bagaimana surga itu atau keselamatan itu. Ya, saya tidak bisa menanyakan kepada Ibu Lili ya misalnya, bagaimana situasi surga itu seperti apa? Surga, atau tidak usah jauh-jauh surga, misalnya Labuan Bajo seperti apa atau Flores seperti apa, ya kan? Kalau Ibu Lili cerita, oh Labuan Bajo atau Flores itu indah, terus saya kan bertanya, Ibu melihat dari mana atau mendengar dari mana? Oh, saya nonton di televisi misalnya, atau saya mendengar dari cerita kawan yang ke sana. Ya, bisa dipercaya, tapi persentasinya kan sekitar 30-40. Ya. Tapi ketika ada orang yang langsung tinggal di tempat itu, di Labuan Bajo atau di Flores, yang menceritakan, saya dengan senang hati percaya. Demikian juga di ayat 13. Hanya Yesus yang turun dari surga yang bisa membuat kita yakin keselamatan untuk surga itu memang seperti ini yang dijanjikan.
Ya, dan Yesus satu-satunya yang tahu itu. Itu yang menarik yang dikatakan dalam ayat 13, hanya Yesus yang bisa memberi jaminan kepada kita. Karena dia datang dari atas. Dia lahir lewat rahim ibu Maria, tetapi dia datang dari Allah Bapa, dari terang yang di surga. Dan itu yang memberi perbedaan dengan yang lain. Nah, dan itu ditunjukkan pada ayat 14, dikatakan karena dia turun dari surga maka mengingatkan kembali kisah bacaan pertama. Hanya dia yang layak ditinggikan, dimuliakan seperti ular di padang gurun. Di padang gurun yang menyelamatkan. Jadi Yesus ditinggikan untuk menyelamatkan kita. Ya. Dia wartakan itu kepada Nikodemus. Dia katakan kepada Nikodemus. Tapi Nikodemus tidak begitu yakin, tidak begitu percaya. Dan itu memang posisi Nikodemus dalam percakapan ini. Dia mau mencari terang, tapi tampaknya dia masih pikir-pikir juga ya. Kadang-kadang orang yang cerdas secara intelektual, punya banyak pengetahuan, kadang menjadi orang yang banyak hal dia ragu-ragu. Segala sesuatunya mungkin dipikirkan berdasarkan logika gitu, Romo. Betul sekali. Nah, ini yang menarik. Terima kasih. Itu kata kunci yang bagus. Kadang-kadang kita membuat hidup kita menjadi dilingkupi dengan satu logika manusiawi yang sebab akibat gitu, yang bisa kelihatan. Padahal kalau memakai kata Ibu Lili tadi, ada logika lain, logika Tuhan katakanlah, yang tidak melihat dengan cara sebab akibat yang kelihatan, tapi itu melampaui itu, memberikan sukacita, memberi keselamatan. Dan Yesus inilah yang menjadi tokohnya. Dan dikatakan pada ayat 15-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus. Jadi dikaruniakan Yesus Kristus kepada kita umat manusia ini kan secara logika manusia itu agak sulit dimengerti. Bagaimana Allah yang begitu luar biasa, yang maha kuasa, memberi anaknya yang dia tahu pasti akan meninggal di salib. Saya kira tidak ada keluarga atau ibu, mohon maaf, atau bapak yang dengan sengaja memberikan anaknya, karena dia tahu anaknya akan menderita. Betul. Itu agak secara manusiawi tidak mungkin. Masuk di akal. Tidak masuk akal. Dan itu dikatakan kalau bacaan sebelumnya 2 kali. Yang dikatakan Nikodemus juga sama dalam ayat, kalau kita boleh mundur ke belakang, dikatakan dalam ayat 4 dikatakan kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimana mungkin? Nah, ini menarik. Kemudian ayat 9 juga hal yang sama dikatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, kadang-kadang kita seperti Nikodemus sebagai orang generasi milenial yang hidup saat ini ya. Pertanyaan kita, bagaimana mungkin ya Tuhan menyelamatkan hidup saya? Bagaimana mungkin Tuhan memberikan yang terbaik? Ya. Tapi dikatakan dalam Injil dengan logika yang berbeda, Tuhan memberi. Karena Tuhan yang kita imani, Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Bagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, dia merancang yang baik, dia menginginkan kita yang terbaik, dia memberi anaknya sendiri. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah saya berkat, berikanlah saya anugerah untuk hidup saya berharap ya kita mengingat selalu bahwa anugerah yang paling besar, yang paling mengagumkan, yang paling menguatkan kita, Yesus Kristus itu. Dia datang dan dia menyelamatkan kita. Dikatakan dalam ayat 17 itu, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ini indahnya beriman pada Yesus Kristus dalam gereja Katolik Roma ini. Tuhan tidak datang untuk menghitung, mohon maaf, Ibu Lili sudah buat berapa banyak dosa nih. Oh, ini ditimbang, nanti lihat lagi nih berapa baik ya. Kalau ternyata timbangannya buruk berat sebelah dan yang lebih banyak, mohon maaf, tidak baik, pasti masuk neraka. Saya kira tidak. Tuhan yang kita imani tidak membuat perhitungan seperti perhitungan bisnis kita, ya, membuat timbangan, tapi Tuhan mengutus Yesus Kristus putranya untuk menyelamatkan kita. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kekeliruan kita, kasih Tuhan jauh lebih besar. Dan saya kira ini mesti harus kita pegang ya, sebagai orang beriman. Kalau kita merasa dalam hidup kita, kalau kita menoleh ke belakang, kok banyak kekeliruan, banyak dosa dalam hidup saya, banyak kesalahan dalam hidup saya, maka saya ingin katakan, itu perlu disesali, tapi jangan membuat kita tidak maju ke depan. Ya. Tapi kita melihat pengalaman itu, dan kita masih diberi kesempatan hari ini, itu berarti bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Dan kita sedang berjalan ke depan untuk lebih baik. Dan Ia harus menguatkan kita bersama bahwa Tuhan tidak menghitung berapa banyak dosa kita. Karena Dia mengutus Yesus Kristus bukan menghakimi, tapi memberi kita keselamatan. Dia ingin kita hidup baik, Dia ingin kita memperoleh hidup yang penuh sukacita. Dan oleh karena itulah saya kira salib suci adalah tanda paling agung. Bagaimana Allah mencintai kita, memberikan anaknya dan wafat di salib. Ya, Tuhan itu tidak pernah hitung-hitungan dengan manusia ya. Betul sekali. Kita yang seringkali hitung-hitungan. Kita kalau berdoa misalnya, intensi Tuhan saya mohon misalnya sekarang jam berapa? Jam
sekian, misalnya jam 10 pagi kita berdoa, Tuhan saya berharap jam 2 doa saya terkabul. Kita yang membuat perhitungan, karena logika seperti Bu Lili katakan, logika yang kita pakai adalah logika mungkin bisnis ya, perhitungan. Nah, yang kita gunakan dalam relasi dengan Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Tuhan punya waktunya sendiri, dan dia seperti Bu Lili katakan tadi, akan memberikan pada waktu yang tepat bagi kita, dan kita merasa, oh benar, saya butuh, bukan karena saya mau, tapi saya butuh, dan Tuhan berikan itu. Jadi jangan sampai kita yang mengatur Allah ya Romo ya. Nah itu benar, kadang-kadang terjadi itu ya. Jadi kadang-kadang kita juga bertanya, ini yang mengatur hidup kita nih bagaimana nih? Kita yang mengatur Allah supaya bertindak semau kita, atau kita melaksanakan yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita yang lebih baik. Kadang-kadang kita saling rancu di situ ya. Ya, benar-benar sekali. Saya mendapat inspirasi dari cerita Romo ini ya Romo. Jadi kalau secara logika manusia, saya sebagai ibu ya Romo, saya istilahnya tidak rela mengorbankan anak saya untuk menjadi susah. Tapi Tuhan yang Maha Pengasih kepada manusia, dia mau mengorbankan anaknya demi kebahagiaan manusia gitu ya. Jadi di sini sangat luar biasa. Kita sebagai manusia harus menyadari betapa cintanya Tuhan kepada kita. Dan bagaimana kita sebagai manusia bisa istilahnya bukan membalas ya Romo, bagaimana kita bisa menyikapi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya kira di situ benar Ibu Lili katakan itu tepat yang dimaksudkan dari bacaan hari ini. Jadi kita menjadi orang-orang yang selalu ingat, selalu sadar bahwa hidup yang kita miliki itu anugerah yang baik. Yesus telah memberikan dirinya, Allah telah memberikan dirinya untuk keselamatan kita, dan diharapkan kita juga mampu hidup bersyukur dengan orang-orang di sekitar kita, berbagi dengan mereka. Ya, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik, kita juga mesti memberi yang terbaik, jangan hitung-hitungan. Ya kan, itu yang menjadi kekuatan kita. Dan saya kira kalau kita rayakan pada hari ini salib suci, persis dalam Injil Yohanes, salib mau menunjukkan dua hal. Yang pertama, seperti sudah kita bicarakan, lambang atau simbol paling nyata dari Tuhan yang merendahkan diri. Ya, yang secara logika manusia sulit dipahami, tapi Tuhan memberikan itu, anaknya sendiri wafat di salib. Ya, itu yang pertama, merendahkan diri, mengosongkan diri. Tapi yang kedua, persis ketika Tuhan merendahkan diri, wafat di salib, Tuhan kita muliakan, kita menyembah Dia. Santo Fransiskus Assisi dan para Fransiskan akan sangat menghormati salib Yesus. Ya, kita selalu mencontohi bagaimana Yesus dalam salib itu bukan sebagai skandal dalam bahasa filsafat Yunani atau dalam bahasa pemikiran manusiawi, tapi persis di salib Tuhan atau Allah yang kita cintai menunjukkan sejelas-jelasnya betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia ingin memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Baik Romo, sebelum kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini, Romo kiranya berkenan untuk memberikan kesimpulan Romo. Baik, Ibu Lili dan Bapak Ibu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan dan pesta salib suci pada hari ini, saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat kembali atau menyadari kembali betapa Tuhan yang kita cintai, betapa Tuhan yang kita imani adalah Allah yang penuh belas kasih. Allah yang senantiasa memberi pengampunan bagi kita semua. Kita semua tanpa kecuali tidak lepas dari kekeliruan, tidak lepas dari dosa. Tapi kasih Allah, belas kasih Allah jauh lebih besar, dan Tuhan senantiasa menanti untuk kita kembali kepadanya. Maka jadilah orang-orang Katolik yang mau kembali kepada Tuhan. Bukalah hati kita, bukalah hidup kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dan semoga dengan bekerja sama dan terbuka, Tuhan hadir dalam hidup kita dan membantu kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau hidup dalam syukur, juga kepada orang-orang di sekitar kita dalam tindakan dan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menguatkan, yang membantu sesama kita untuk hidup dalam antusiasme dan semangat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, terima kasih Romo atas permenungan yang telah disampaikan pada hari terima ini. Terima kasih Romo. Kembali Bu Lili dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita menutupnya dalam doa dan mohon berkat melalui Romo Iron. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah memberikan kami waktu untuk hidup, untuk mensyukuri apa yang kami miliki. Lewat bacaan-bacaan suci, Engkau menyadarkan kami betapa besar kasih-Mu, agar kami selamat, agar kami senantiasa hidup dalam sukacita-Mu.
Bapa, bantulah kami agar dalam kehidupan sehari-hari kami menjadi orang-orang yang tidak mengeluh, yang tidak menggerutu ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan. Tapi bantulah kami untuk menyadari dalam situasi apapun hidup kami, khususnya dalam kesulitan, dalam tantangan, Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa menguatkan kami, Engkau senantiasa merancang yang terbaik bagi kami. Tuntunlah kami agar selalu memegang janji keselamatan, janji sukacita yang Kau berikan pada kami. Sebab kami percaya dalam nama-Mu ada sukacita, ada keselamatan, ada kebaikan, ada kedamaian. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa di surga memberikan rahmat berlimpah kepada kita semua yang senantiasa mencari dan senantiasa beriman kepadanya, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati orang-orang yang kita cintai, dan juga memberkati juga mereka yang mungkin membenci, yang menjadi musuh-musuh kita, sehingga semuanya diberi sukacita, diberi keselamatan dalam hidup sehari-hari lewat salib yang suci, salib Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Iron dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Hieronymus Yosef Dei Rupa, OFM, dan saya Lili Teja, mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada.
atas hidupmu yang berharga di